Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Tommy. Di video kali ini kita mau bahas tentang Project D atau SFM Project D yang bisa kalian lihat semuanya di sini. Ini adalah Project D generasi pertama, Project D generasi kedua, dan ini Project D generasi ketiga. Oke, kita akan bahas manakah yang lebih baik menurut opiniku pribadi, karena selama ini aku sudah pakai ketiga-tiganya ini dan ada plus minusnya, kurang lebih seperti itu guys. Jadi buat kalian yang nyari alternatif sasis Tamiya Super FM karbon tentunya yang harganya sekarang sudah mantap benar, kalian bisa menggunakan sasis dari Project D atau sasis aftermarket Project D ini yang harganya jauh sekali berbeda dan lebih murah gitu guys. Jadi buat kalian yang nyari alternatif pengganti sasis SFM karbon, kalian bisa pakai sasis Project D ini gitu guys, dan harganya sangat-sangat terjangkau gitu. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama lagi, kita akan bahas satu persatu apa saja kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita mulai dari sasis Project D yang pertama. Oke, kita akan mulai dari sasis Project D yang pertama ini. Sasis Project D yang pertama itu, kalau banyak orang itu bilang sasis ini tuh pengkang. Pengkang itu gimana ya? Maksudnya tuh ini melengkung ini ya. Ya mungkin kalau aku mendefinisikan dari apa yang aku alami, dari apa yang aku rasakan langsung, sasis ini memang melengkung di bagian depan karena bahannya itu tidak sekokoh atau tidak serigid yang generasi setelahnya gitu. Nah, bagian depan ini terasa lebih fleksibel atau lebih seperti ini nih, terasa lebih apa ya, mudah untuk dilenturkan atau mudah apabila mungkin nabrak ke tembok atau ke nabrak ke trek itu lebih mudah goyang gini posisinya. Nah, ini sejauh ini aku pakai, bisa dipakai ya, bisa dipakai. Untuk presisinya memang agak kurang, terutama di bagian gearbox gitu. Untuk sasis mungkin kalau gearboxnya ori, aku sudah pernah coba di gearbox ori, sasis ini bisa berfungsi dengan lancar dan tidak ada berisik sama sekali. Cuman yaitu ketika dia menggunakan gearbox dari Project D juga, ketika berhentinya itu tidak semut berhenti dengan menggunakan gearbox dari Tamiya SFM yang original gitu guys. Nah, terus untuk cara mengakalinya nanti kita akan bahas di terakhir. Untuk cara mengakali gearbox Project D ini biar semut atau biar suaranya halus, ya minimal mengurangi bunyi derit lah kayak gitu, kita nanti akan bahas di video yang terakhir, di akhir video ini. Oke, sasis ini punya kelebihan satu, ini sudah nabrak berkali-kali. Keluar trek nabrak dan aku tidak menemukan sama sekali sentet atau biasanya orang nyebutnya retak atau apapun itu, aku tidak menemukan. Cuman memang sasis ini terlalu lentur dan fleksibel, jadi menurutku ini agak kurang enak aja, beda dengan sasis SFM karbon gitu. Cuman kalau di tempat kalian regulasi boleh menggunakan sasis ini bisa kalian dapatkan dan kalian coba buat jadi alternatif gitu guys. Oke, kalian bisa dapetin sasis ini dengan harga kurang lebih di harga 25.000, atau kalian bisa dapatkan di harga 45 atau 50.000 dengan paket sasis dan juga gearbox gitu guys. Tentu saja harganya murah dan masih di bawah harga sasis SFM original gitu. Ini yang pertama. Ya menurutku dari 1 sampai 10 ini di angka 6 lah. Nah, tidak terlalu buruk tapi tidak bagus juga gitu. Ini untuk yang Project D yang pertama. Ini berdasarkan opini pribadi dan sejauh ini aku pakai sasis ini. Oke, untuk yang Project D yang kedua, ini aku sudah bikin Project D yang kedua jadi mobil damper. Nah,
Untuk sasis Project D yang kedua ini kurang lebih peningkatan dari sasis Project D yang pertama. Dari segi built-in quality atau material yang dipakai itu dia lebih rigid. Dia materialnya hampir menurutku ini lebih kuat sedikit daripada SFM Carbon gitu, tapi masih ada fleksibilitasnya atau lenturnya ini. Cuman bedanya dari SFM Carbon, dia tidak doff tapi glossy warnanya gitu. Untuk fleksibilitasnya enak banget, apalagi kita pakaiin gearbox yang original dari Tamiya, itu akan membuat mobil ini bersuara halus gitu guys. Jadi buat kalian nih yang di situ regulasinya boleh pakai sasis aftermarket, kalian bisa pakai Project D yang kedua ini buat alternatif bermain balapan Tamiya atau balapan Mini 4WD gitu guys. Jadi sasis yang Project D yang kedua ini mungkin ya, tapi ya kalau menurutku ini mungkin sudah upgrade dari yang pertama, dari kekurangan yang pertama sudah di-upgrade, tetapi masih ada kekurangannya. Ya seperti yang sudah memang gearbox Project D itu ketika masuk ke sasis Project D juga itu suaranya emang berderit. Kalau dari sasis aku kasih nilai ini 1 sampai 10 itu di 8 lah. Sasis ini 8, bisa untuk berkompetisi, bisa berkompetitif juga tentunya, tapi punya fleksibilitas yang cukup oke gitu guys. Ini sasis ini aku sudah beberapa kali nabrak dan sasis ini masih oke-oke aja, tidak menunjukkan tanda patah ataupun retak gitu guys. Cuman ya itu memang minusnya bukan minus ya, memang kalau kalian nyari yang sempurna beli original saja, tapi kalau kalian nyari aftermarket yang kompetitif, sasis ini bisa jadi alternatif gitu. Dan ya itu tadi, nanti kita akan bahas cara gimana biar gearbox Project D ini, gearboxnya si Project D ini bisa halus nanti di akhir video ini. Oke, ini di 6, ini di 8, dan yang ketiga ini Project D yang ketiga atau sasis Project D Mark III. Bedanya apa dari yang Mark II? Ini warnanya lebih doff. Ini karena kena minyak dan oli dan lain-lain, jadi agak glossy. Sebenarnya bawaannya defaultnya itu warnanya doff gitu guys. Sama, kurang lebih ini peningkatan dari yang kedua. Jadi si sasis yang Project D Mark III ini, sasis Project D Mark III ini dia lebih kokoh lagi atau lebih keras lagi di bagian depan ini. Jadi bagian depan atau bumper depan ini dia lebih keras, ini lebih keras, jadi fleksibilitasnya cuma sedikit banget ini. Nah, materialnya itu kalau saya lihat dari apa yang saya rasakan selama ini, dia itu lebih keras, nggak tahu bahannya apa, lebih keras. Dan saya sudah coba ini keluar trek, nabrak tembok, nabrak apa macam-macam, tidak ada menunjukkan patah atau retak. Cuman ya itu memang agak dent ini atau bekas-bekas apa ya namanya ini, bekas-bekas ini bisa dilihat di sebelah sini, bisa dilihat di sebelah sini. Ini bekas-bekas kayak apa ya, plastik kalau kena sesuatu gitu, jadi kayak dent. Ya kalau di HP itu minus dent. Jadi kayak gitu. Tidak ada menunjukkan pecah sama sekali, nabrak pada kenceng-kenceng. Cuman kekurangannya itu adalah kemarin ini aku coba pas pakai dinamo Maguchi kalau nggak salah ya, keluar trek malah patah nih, sebelah sini nih malah patah nih, di bagian sayap ini patah. Mungkin ya, ini asumsiku aja, mungkin ini patah karena memang sasisnya itu terlalu kencang, terlalu hard gitu bahannya, dan ketika jatuh tidak ada fleksibilitas, makanya ini getas langsung patah gitu. Cuman kalau bagian depan sejauh ini aku pakai nggak apa-apa, nggak masalah, masih sama. Dia punya problem seperti generasi sebelum-sebelumnya. Problemnya yaitu ya seperti biasa, gearbox itu ketika masuk memang harus disesuaikan, karena gearbox Project D itu ya kalau kalian mencari kesempurnaan jangan beli Project D. Ini untuk kaum mendang-mending aja. Oke gitu. Untuk nilai dari sasis yang Project D Mark III ini
dari built-in quality material Dove-nya itu oke sih. Dove, kalau material Dove yang dipakai itu aku setuju sih. Cuman ya memang karena ini terlalu keras, aku lebih suka ke Project D yang kedua gitu. Lebih keras ini lebih susah untuk, menurutku terlalu keras sih ini. Jadi ini di angka 7. Oke. Jadi dari ketiga ini yang lebih aku rekomendasikan buat kalian itu Project D yang Mark II atau cetakan kedua. Ini lebih fleksibilitasnya lebih oke, peningkatannya sudah cukup lumayan daripada yang pertama, tapi tidak terlalu keras daripada yang ketiga. Gitu. Silahkan kalau kalian mau mencoba sendiri, membuktikan sendiri, kalian bisa langsung aja serbu cek link di deskripsi. Oke, nanti aku cantumin link di deskripsi buat kalian yang mau nyobain SFM Project D tentunya. Nah, kurang lengkap tentunya kalau kalian ngomongin Project D tapi tidak membahas tentang gearboxnya. Oke, kita lepas saja gearboxnya. Nah, gearbox SFM Project D ini sebenarnya bisa dibikin halus, cuman tidak banyak orang yang membahas ini. Jadi mungkin ada kalian yang baru main Project D, wah ini kok berisik nih. Memang kalau aftermarket itu kalian tidak bisa berharap banyak, kecuali kalian beli yang original itu bisa presisi. Tapi kalau kalian beli Project D ya kalian harus bisa akal-akalan lah. Nah, di sini akal-akalannya adalah di sebelah sini nih. Nah, di bagian dinamo keluar ini dia ada lubang. Nah, lubangnya ini itu harus kita sesuaikan, harus kita bor di bagian lengkungan bawah agar dinamo ini ada jarak antara dinamo dengan counter gear. Jadi dinamo dengan counter gear ini ada fleksibilitas atau jarak sedikit. Jadi ada jarak sedikit di sebelah sini. Nah, tujuannya adalah ini untuk mengurangi penekanan atau gesekan pada dinamo dan counter gear. Karena kasarnya itu ternyata setelah aku cari, ini valid atau tidak, kalian bisa komen di kolom komen. Sejauh ini aku pakai dan 3 gearbox yang aku punya itu semuanya aku lubangnya di lengkungan yang paling bawah itu aku gerus sedikit, itu bisa membuat dinamo ini sedikit lebih halus. Secara perputaran itu lebih halus daripada tidak sama sekali digerus. Oke, langsung aja kita coba mesinnya seperti apa. Oke, kita coba seperti apa bunyinya atau suaranya. Nah, ini setelah digerus bagian bawah tadi. Nah, sebelum digerus itu pasti kalau dimatiin dia itu mesinnya langsung glek atau langsung langsung tiba-tiba mati gitu loh. Jadi tiba-tiba berhenti gitu. Kayak dipaksa berhenti gitu. Tapi setelah kita gerus bagian lengkungan bawah itu, ini bisa, jadi ada speleng atau ada tidak terburu-buru dia berhenti. Jadi bisa dipastikan ini sedikit lebih loncat daripada tidak sama sekali dirubah di bagian gearboxnya. Gitu guys. Kita coba sekali lagi. Nah, kurang lebih itu tadi kita pembahasan tentang SFM Project D atau SFM Aftermarket. Solusi buat kalian yang pengen main SFM tapi kok nggak ada uang buat ngambil yang karbon atau yang ori, kalian bisa cobain ini. Saranku, kalau kalian main di kelas damper atau kalian main di kelas STB, bisa ngambil yang kedua atau yang ketiga. Itu guys. Kenapa tidak yang pertama? Karena yang kurang lebih tadi itu ya banyak orang bilang pengkang, tapi memang iya sejauh ini aku pakai memang kurang enak. Yang kedua itu sudah enak menurutku, yang ketiga itu enak cuman kaku, agak bagian depannya itu kaku. Gitu guys. Oke, kalau kalian punya pendapat yang berbeda silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa like dan share dan komen di bawah ini. Terserah kalian mau komen apapun, kalian punya pendapat pribadi atau apapun silahkan share di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa follow sosial media kita di TikTok, di Instagram, dan juga di YouTube ini. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga membantu kalian dalam
membalap tentunya, dan semoga membuat kalian makin lucu di lintasan.